Selamat pagi Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum kita masuk ke paparan dari Dokter Yayu, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. Mangga, Pak, silakan. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqaman imsahil ba'sa ubbanas biyadika shifa wa la kashifa lahu illa anta as'alallahul azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka amma ba'du. Yang terhormat Bu Dr. Yayu Sri Rahayu, yang terhormat para kabid, para pejabat yang berkenan hadir, dan mungkin juga yang hadir yang sedang isoman di rumah. Ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit disembuhkan dan diberikan kesabaran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung di acara bisaan ini dengan tema isolasi mandiri. Alhamdulillah juga kita kedatangan Pak Bu Dr. Yayu yang luar biasa aktivitasnya. Terima kasih atas kehadiran Dr. Yayu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi terhadap bagaimana cara isolasi mandiri bagi ASN atau bahkan juga masyarakat yang sedang menyaksikan acara ini yang sedang isolasi di rumah. Karena kalau kita lihat data, berdasarkan data sebulan terakhir ya, lonjakannya itu di bulan Juni pertengahan agak mungkin kita agak kaget di lonjakan ini. Data yang kita rekap itu sekitar 800-an, 803 orang yang terpapar ya. Yang sedang isolasi saat ini ada 359 orang ya, baik PNS maupun non PNS. Yang telah selesai sekitar 444 orang nih. Ini cukup banyak. Dari sekian pegawai yang terpapar ini pasti mayoritas rata-rata di teman-teman yang nakes ya, jumlahnya itu hampir setengahnya lebih ya, bahkan kabar terakhir juga sudah mencapai 400-an lebih, bahkan yang di puskesmas yang di RSUD itu sekitar 100 lebih. Isolasi mandiri yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di rumah ya, mungkin kalau tidak bisa dilaksanakan secara benar akan menyebabkan berbahaya bagi anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon penjelasan dari Bu Dr. Yayu bagaimana tata cara isolasi mandiri agar semuanya aman ya, baik yang sedang isolasi mandiri atau keluarga di rumah ya. Itu saja mungkin pembuka dari saya. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dokter Yayu. Mangga, Dok. Baik, Mbak Fani, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris BKPSDM, Bapak Jajang Zainuddin, Mbak Fani yang telah memfasilitasi, serta Bapak Ibu sekalian peserta pertemuan bisaan dengan tema isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan.
Pertama, puji syukur atas izin Allah, kami bisa hadir di sini, dan terima kasih kepada Bapak Sekretaris BKPSDM yang telah memfasilitasi pertemuan ini, karena kami mengharapkan bahwa keluarga besar ASN Pemda Kabupaten Karawang yang saat ini sedang terpapar ataupun sudah selesai isolasi mandiri tetap bisa sehat dan bisa menjalani isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya, termasuk kita semua sehat bisa membantu saudara. Saat ini Kabupaten Karawang sedang istilahnya kurang baik dalam kondisi pandemi COVID ini. Baik, mohon izin Pak Sekban, kami akan memaparkan dua hal. Yang pertama, mengupdate data COVID Kabupaten Karawang, yang tujuan kami adalah untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Tadi Pak Sekban sudah menyampaikan data ASN yang terpapar lumayan banyak. Dan yang kedua nanti akan kami sampaikan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjalani isolasi mandiri, baik diri kita masing-masing maupun nanti bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, tetangga-tetangga kita, karena memang ini kita harus bersama-sama dalam mengingatkan isolasi mandiri apa yang dilakukan di Kabupaten Karawang. Mbak Fani, apakah saya bisa share screen atau dari Mbak Fani, Mbak? Apakah screen saya sudah bisa kelihatan, Mbak Fani? Bisa dilihat? Oh, baik. Alhamdulillah. Baik. Mohon izin, saya akan mereview update data COVID ya. Tujuan kami untuk mengupdate supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti, dan ini tujuannya tidak menakut-nakuti bagi teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri ya. Yang pertama, Karawang untuk zonasi tanggal 21 Juni sampai tanggal 27 Juni ini kita masuk zona merah Bapak Ibu sekalian. Dan untuk zonasi tanggal 28 sampai tanggal 5 Juli ini memang belum keluar, tapi kemungkinan kalau kami lihat dari data yang kami laporkan, kemungkinan masih merah. Ya. Ini 4 indikator yang mana menjadi suatu kabupaten dijadikan indikator PPKM, ada 4 hal. Yang pertama, tingkat kematian. Targetnya harusnya di bawah 3% Bapak Ibu sekalian, namun Karawang angkanya 3,61%. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat tinggi. Kemudian tingkat kesembuhan kita harusnya di bawah 10%. Karawang turun menjadi 81%. Kalau kemarin setelah Lebaran sempat di atas 90%, namun setelah minggu ke-2 Juni dan saat ini hanya 81%. Mudah-mudahan ini nanti dengan pertemuan ini kesembuhan dari teman-teman yang terpapar bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, tingkat rasio aktif, kasus aktif harusnya di bawah 14%, namun kita saat ini sudah 15,1%. Kemudian tingkat ketersediaan tempat tidur ini 68%, ini adalah untuk pasien yang ber-KTP Karawang. Namun kalau dilihat dari rumah sakit yang terisi oleh semua pasien COVID, baik itu KTP Karawang maupun di luar Karawang, sudah hampir 98% Bapak Ibu sekalian. Next, Mbak Fani. Oh iya, dari kami bisa Mbak, mohon maaf ya, saya sendiri ya Mbak ya. Ini daerah yang menjadi prioritas untuk sama-sama kita intervensi. Ini yang tertinggi Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Kelari,
Kerawang Timur, Kota Baru, Cikampek, Majalaya, Purwasari, Telaga Sari, Teluk Jambe, dan Rengas Dengklok ini ya. Ini yang kantong-kantong kasus konfirmasi 10-12 terbesar dari 30 kecamatan ya. Kemudian ini yang data per puskesmas ya, yang paling tinggi angka kematiannya, ini sekedar informasi. Kemudian ini juga kesembuhan, beberapa kecamatan, misalnya Majalaya kasusnya tinggi, tapi kesembuhannya juga lumayan bagus, 93% ya sudah sembuh, Teluk Jambe Timur juga 90% sudah sembuh, Kerawang Timur 89 sudah sembuh, demikian juga dengan Rengas Dengklok dan sebagainya ya. Kalau rata-rata Kabupaten Kerawang 81% ini sudah mengalami kesembuhan. Ini tren kasus konfirmasi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat minggu 21-22 cenderung meningkat, namun di minggu 23, 24, 25 meningkat tajam. Bisa kita lihat. Kemudian kita juga perlu waspada, ini di minggu 26 ini ya, kami berharap bisa berangsur-angsur turun. Kemudian untuk trennya, ini kita lihat di bulan Mei itu sebenarnya kami mengharapkan dari oranye kembali ke kuning ya, namun berubah ternyata di bulan Juni meningkat sangat tajam ya, total 6.769. Kemudian ini tren case fatality rate ini juga masih naik ya di tanggal 16 Juni. Kemudian ini untuk kasus yang meninggal, yang balok ini menunjukkan jumlah kasus yang meninggal, ini paling banyak di usia 50 sampai 59 tahun sebanyak 304 atau 8,5%, tapi kalau case fatality rate-nya memang di usia 60 sampai 69 itu totalnya 15% ya, sebanyak 242. Artinya memang untuk lansia ini memang lebih rentan ya. Ini kondisi rumah sakit Bapak Ibu sekalian ditambah satu hotel Grand Pangestu, update kemarin jam 9 ya, sebesar 94% sudah terisi. Kemudian ini zonasi kecamatan di tanggal 13 Juni masih 25 kecamatan yang merah, namun di tanggal 20 Juni semua kecamatan sudah merah zonasinya. Kalau merah ini berarti ada lebih dari 5 kasus terdapat di kecamatan tersebut. Kalau oranye ada 3 sampai 5 kasus terkonfirmasi. Kalau kuning ada 1 sampai 2 kasus terkonfirmasi, dan kalau hijau memang tidak ada kasus terkonfirmasi di daerah tersebut. Ini untuk desa, di tanggal 13 Juni ada 39 desa yang merah, namun di tanggal 27 Juni, minggu kemarin, ada 63 yang merah, terjadi peningkatan. Ya. Ini level RT RW, Bapak Ibu sekalian, di RT tanggal 20 Juni, ini 35 RW yang merah, kemudian di tanggal 27 Juni 127 terjadi peningkatan yang merah. Ya. Sementara jumlah RT di tanggal 20 Juni terdapat 11 RT yang merah, di tanggal 27 Juni 56 RT yang merah. Demikian juga kuning dan oranye bisa kita lihat. Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang saat ini sedang terpapar COVID, ya, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian ya diterima dengan senang, sabar, pasti ada hikmahnya, dan tetap semangat. Insya Allah Bapak kalian yang sedang qadarullah terpapar COVID, insya Allah
kuat, insya Allah bisa menjalani karantina maupun isolasi, ataupun yang dirawat di rumah sakit bisa melewati dengan baik, bisa sehat, dan fit kembali, bisa kembali nanti mengikuti aktivitas kembali. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang mengalami menjalani isolasi mandiri ini? Yang pertama, tetap ya kita harus melaksanakan 5M, ya mungkin sudah tahu semua apa itu 5M. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kenapa mencuci tangan, Bapak Ibu sekalian? Karena perlu kami sampaikan bahwa penularan virus ini memang ada 3 cara. Cara yang pertama adalah melalui aerosol yang ditularkan melalui batuk maupun bersin, virus masuk di udara, sehingga ketika tidak pakai masker, kita bisa menghirup udara yang terkena virus itu masuk ke tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kontak secara langsung, bersentuhan secara langsung, baik itu berjabatan tangan maupun kontak secara fisik, ya. Kemudian yang ketiga, apabila tangan kita memegang benda atau permukaan, di mana permukaan tersebut terdapat virus COVID. Kemudian tangan kita memegang mulut, hidung, atau mata. 3 tempat organ tubuh itu yang bisa sebagai entry point untuk masuknya virus COVID ini. Sehingga cara pencegahannya yang memakai masker, menjaga jarak, biar tidak kontak langsung, mencuci tangan, karena ketika kita sudah memegang apapun, jadikan budaya kita untuk selalu mencuci tangan. Ketika tidak ada air, maka silahkan Bapak Ibu sekalian kemana-mana membawa hand sanitizer. Kemudian yang keempat, hindari kerumunan Bapak Ibu sekalian, dan mestinya jangan lupa mengurangi mobilitas. Ketika tidak penting, tidak ada keperluan keluar kota, ini lebih baik stay at home. Ya, dan saat ini sedang ada kebijakan dari pusat, termasuk Kabupaten Kerawang, PPKM darurat. Ya. Ada beberapa titik yang kita kemungkinan lengah, Bapak Ibu sekalian. Dengan kita lengah, maka itu sebagai entry point bisa tertular COVID. Apa itu? Yang pertama, makan bersama, ya. Mungkin di kantor, mungkin di tempat bersama keluarga yang datang, ini bisa sebagai penularan COVID, ya, makan bersama ini, ya. Yang jelas membuka masker itu sebagai tempat untuk masuknya virus. Acara pemakaman ini juga sebagai tempat untuk masuknya penularan COVID. Makanya tetap harus, ketika ada yang tidak tertolong, protokol kesehatan wajib diikuti. Kemudian rapat tatap muka, Pak Sekban, ini diharapkan benar-benar dibatasi sekali, ya. Kemudian olahraga bersama, goes maupun yang lain, boleh olahraga, tapi ya kalau bisa sendiri dulu di rumah, bisa senam, bisa goes statis, ya. Jalan di rumah 30 menit juga bisa, ya. Kemudian foto bersama, lepas masker, ini walaupun sebentar, melepas sebentar, tapi bisa menyebabkan kena COVID ini, ya. Acara pernikahan, kunjungan rumah, ya. Kemudian juga di tempat transportasi, tempat-tempat umum, mall, ya. Ini yang sepertinya aman gitu, ya, kita. Namun di tempat-tempat inilah titik yang kita bisa tertular COVID-19. Kemudian kami menyampaikan ada update virus yang mutasi. Memang seiring berjalannya waktu, mutasi pada virus adalah kejadian normal, Bapak Ibu sekalian. Terjadi variasi baru. Ketika variasi yang terbentuk meningkatkan resiko terhadap manusia, baik mengenai transmisinya, virulensinya, efektivitas tata laksana, serta vaksin, maka disebut variant of concern.
Dan perlu diperhatikan bahwa semakin banyak infeksi pada suatu populasi, kemungkinan mutasi virus semakin meningkat. Ya. Dan Karawang, Bapak Ibu sekalian, Ibu Bupati sudah pernah menyampaikan memang varian Alpha, Delta ini sudah ada di Kabupaten Karawang. Ya. Alpha ini B117, waktu itu ketika ada PMI ya, pekerja migran Indonesia datang di daerah Lemah Abang dan Pedes, ini sebenarnya sudah selesai tracing kami dan sudah sembuh semuanya. Namun untuk varian Delta ternyata kami terima ya, dan lumayan cukup banyak. Ya. Ini beberapa varian virus. Ini untuk varian Delta, ini memang penularan di rumah tangga, ini perkiraannya 60% lebih tinggi dari varian Alpha, dan sudah jauh lebih menular daripada versi asli virus, dan memang ini kami mengamati varian Delta ditemukan di Karawang, kasus banyak sekali, ya di minggu ke-2 Juni sampai Juli ini ya, peningkatannya luar biasa ya. Dan ini juga meningkatkan jumlah kasus rawat inap untuk varian Delta, menurunkan efektivitas vaksin juga, dan Karawang sudah ada. Ya. Ini varian Delta ini memang sebagai ancaman baru, perkembangannya lebih lanjut dari varian baru, adalah perkembangan lanjut dari varian Alpha ke varian Delta. Kemudian transmisi varian Delta 60% lebih tinggi dari varian Alpha. Transmisinya sudah lebih tinggi dari versi asli virus dan menghasilkan penyakit lebih berat, hospitalisasi 2 kali lipat dibandingkan dengan Alpha. Dan ini benar kondisi di Karawang ya, secara teori maupun fakta di Karawang. Penyakitnya, kasusnya banyak, dirawat di rumah sakit banyak. Dan satu lagi ini ditemukan di usia muda. Kami juga temukan data di kami itu usia muda banyak terkena varian COVID ini. Ya. Kemudian untuk kondisi vaksin, Bapak Ibu sekalian, kami di Karawang dengan sasaran 1,5 juta, ini untuk sasaran tenaga kesehatan sudah 104%, untuk petugas publik sudah 117%, dan untuk lansia ini baru 24%. Ya. Total semua sasaran 61%. Ya. Kami punya target, Bapak Ibu sekalian, 70% dari sasaran harus tervaksinasi. Kenapa? Untuk meningkatkan atau membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, di mana herd community ini diharapkan bisa memberi kekebalan masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Karawang bisa terlindungi dari COVID, insya Allah ya. Ataupun ketika terkena gejalanya lebih ringan ya. Ini beberapa negara, ada yang sudah aman, sudah lepas masker ya. Mudah-mudahan di kita juga nanti suatu saat sudah bisa lepas masker ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, poin berikutnya Bapak Ibu sekalian, apakah masuk ke isolasi mandiri? Sebelum isolasi mandiri, apakah kita termasuk pasien COVID-19 atau bukan ya? Jadi pasien COVID ini bisa ditentukan dengan hasil PCR positif, baik bergejala maupun tanpa gejala. Kemudian juga berdasarkan hasil antigen yang positif dengan gejala 3 atau lebih gejala berikut. Ya, yaitu ada demam, ada batuk, ada kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, mual, diare, bahkan penurunan kesadaran ya, atau adanya gejala anosmia, yaitu tidak bisa mencium bau, atau agesia, tidak bisa merasakan rasa di lidah ya. Kemudian juga ada kelompok yang hasil antigen positif dengan riwayat kontak erat ya. Jadi sekarang tidak hanya PCR, antigen pun
sudah dinyatakan terkonfirmasi apabila hasilnya positif dan ada riwayat kontak erat. Kemudian apakah termasuk pasien COVID apabila swab antigen positif dengan riwayat kontak erat? Ini baik kontak erat maupun di klaster, ya. Kalau kontak erat, Bapak Ibu sekalian, apa yang definisi kontak erat? Kontak erat ini apabila ada tatap muka dengan pasien COVID, ya, atau gejala kemungkinan COVID dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih, ya. Silakan nanti ketika Bapak Ibu sekalian ada kontak erat, ya, ataupun yang positif mengontaki ke sekelilingnya. Nanti di teman-teman sekelilingnya itu dianggap sebagai kontak erat dan harus dilakukan tracing, pemeriksaan, ya. Mungkin di tempat kerja, instansi-instansi ada satu positif, untuk menghitung siapa yang kontak erat, ya. Silahkan dihitung, di list, nanti bisa dilakukan tes oleh kami Labkesda, ya, ataupun puskesmas terdekat. Kemudian yang kedua, sentuhan fisik dengan pasien COVID ataupun kemungkinan COVID. Kemudian yang ketiga, perawatan pasien COVID tanpa APD. Ini biasanya oleh tenaga kesehatan maupun oleh keluarga yang merawat pasien COVID, ya. Ini juga akhirnya tenaga kesehatan kami banyak yang terpapar dan banyak yang beberapa teman-teman kami yang tidak tertolong. Kemudian klaster ini paparan minimal 1 orang terkonfirmasi positif, ya, dengan swab PCR, dan paparan minimal 2 orang bergejala dengan rapid antigen, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian untuk menghitung kontak erat dan klaster. Share screen kami bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Bisa, Bu. Bisa. Oh, baik. Sekarang masuk ke mengapa harus isolasi mandiri, ya. Jadi tujuan isolasi mandiri adalah memutus mata rantai penularan COVID-19, ya. Kenapa ini bisa memutus? Karena dengan apabila tanpa isolasi mandiri, 1 orang yang terkonfirmasi kemudian masuk kerja bersama teman, ya, ini bisa menularkan Bapak Ibu sekalian ke teman kerja, ke teman-teman maupun ke keluarga. Namun dengan isolasi mandiri, maka 1 orang yang terkonfirmasi positif tidak akan menularkan ke teman kerjanya, ke teman-temannya maupun ke keluarganya, ya. Artinya di anggota keluarga pun harus isolasi mandiri dari seorang yang positif terhadap anggota keluarga yang tidak positif. Apakah apabila saya positif, apakah saya dapat isolasi mandiri saja? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Jika hasil PCR-nya positif tanpa gejala, kriteria sesak nafas bagaimana? Itu nafas lebih dari 24 kali dalam 1 menit. Dan saturasi oksigennya di bawah 94%. Mudah-mudahan yang saudara-saudara kami, ASN yang isolasi mandiri bisa melakukan saturasi oksigen ini, ya. Cara menghitung pernafasannya dalam 1 menit dihitung berapa kali kita tarik nafas. Kalau di atas 24 kali per menit, maka itu sudah bisa dikategorikan ke sesak nafas, ya. Kemudian jika saya berkontak dengan pasien COVID-19 dan saya belum periksa swab PCR antigen, apakah saya harus isolasi mandiri? Iya. Ya. Apabila kontak erat dengan pasien positif COVID-19, ya. Jangan sampai berani-berani Bapak Ibu sekalian kontak dengan rekan kerja yang positif namun tetap bekerja. Nah, inilah yang akan menjadi penularan ke rekan-rekan kerja lainnya, ya. Kemudian juga apabila kontak erat dengan pasien yang bergejala COVID-19, ya, ini mohon diperhatikan. Kemudian apakah saya dapat melakukan isolasi mandiri? Jika Anda tidak memenuhi syarat di samping, segera kontak fasilitas kesehatan atau puskesmas rumah sakit terdekat. Ya, bisa isolasi mandiri bila
ada ruang sendiri terpisah dari orang lain. Jadi tolong dicek di rumah. Mudah-mudahan benar-benar Bapak Ibu sekalian isolasi mandiri ada ruangan khusus di rumah, dan ini tidak serumah dengan kelompok resiko tinggi seperti bayi, lansia, kemudian sistem imun yang rendah, juga adanya komorbid, ya, ada penyakit gula, penyakit darah tinggi maupun jantung. Kemudian berapa lama harus isolasi? Ini ketika tidak ada gejala bisa menjalani isolasi 10 hari sejak pengambilan sampel atau swab, ya. Kemudian apabila gejala ringan maka 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala apapun. Kemudian untuk yang kontak erat ini apabila belum dilakukan PCR atau antigen, maka harus 14 hari sejak kontak erat dengan COVID-19, ya. Dan lakukan kontrol ke vaskes tingkat pertama, ya, puskesmas, klinik setelah isolasi selesai, ya. Kemudian pemeriksaan PCR di akhir isolasi mandiri tidak perlu dilakukan, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak perlu dilakukan. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika melaksanakan isolasi mandiri? Yang pertama, di kamar harus terbuka jendela untuk bisa matahari masuk, kemudian juga harus ada sirkulasi udara, ya. Berjemur Bapak Ibu sekalian 10-15 menit antara jam 10 sampai 13, masih ada waktu di nanti, ya. Kemudian juga pakai masker saat bertemu keluarga ataupun orang lain di rumah. Jadi yang di rumah baik yang isolasi maupun yang tidak isolasi memang harus pakai masker. Ini terutama yang isolasi, ya, yang terkonfirmasi. Cuci tangan Bapak Ibu sekalian, setiap memegang setiap benda yang kita pegang langsung kita cuci tangan, ya, baik dengan air dan sabun maupun dengan hand sanitizer. Olahraga Bapak Ibu sekalian 3-5 kali seminggu, bisa 30 menit per hari, bisa jalan di ruangan itu sendiri Bapak Ibu sekalian 30 menit, atau kalau ada tempat keluar di teras atau di halaman tetap pakai masker, ya. Kemudian makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Boleh dengan minum yang hangat, yang panas, dicampur dengan air madu hangat, ini bagus sekali menurut kami melaksanakan, ya. Kemudian juga kegiatan untuk mencuci pakaian, ini tolong dipisahkan dengan keluarga yang lainnya. Kemudian bersihkan setiap hari kamar, ya, dengan menggunakan APD, sarung tangan misalnya, kemudian juga masker. Kemudian alat makan juga dicuci sendiri setelah digunakan. Kemudian periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen 2 kali pagi dan malam, dan juga tentunya tidur di kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian obat-obatan apa saja yang bisa dipakai untuk diminum? Yang pertama, kalau obat-obatan COVID, mendapatkan suplai dari puskesmas Bapak Ibu sekalian, yaitu antibiotik azitromisin, kemudian antivirus oseltamivir, dan vitamin, ya. Untuk 5 hari, vitaminnya untuk 7 hari, ya. Nah, mudah-mudahan keluarga besar ASN semua sudah mendapatkan obat dari puskesmas ini, dan kalau mau menambah bisa ditambah dengan vitamin C, vitamin D. Lanjutkan minum obat sesuai kondisi penyerta. Ketika misalnya ada darah tinggi, ada minum obat gula, tetap diteruskan. Untuk gejala ringan, ini sekali lagi dari puskesmas, kami siapkan obat dan mudah-mudahan semua sudah mendapatkan obat ini, ya. Kemudian ini memilih vitamin C, ini pilih yang tidak asam, non asidik, 3 kali sehari, 1 tablet 500 mg bisa 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tablet C, vitamin C tablet isap, bila bisa 2 kali sehari 1 tablet, ini bisa 1 bulan. Kemudian juga bisa multivitamin, mengandung B, C, E, zinc, ya, bisa 2 kali
1 tablet selama 1 bulan. Kemudian obat suplemen yang lain ya, bisa vitamin D, kemudian obat herbal, madu, silahkan ya. Kemudian obat rutin ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian sebelum terpapar COVID ya. Kemudian obat-obatan jika bergejala ringan tanpa sesak ya, sesuai dengan anjuran dokter ya. Misalnya obat batuk, obat diare, obat mual ya, sesuai dengan keluhan. Ini tadi sudah saya sampaikan, obat antivirus, antibiotik ya. Dan untuk mengurangi gejala ya, misalnya demam dan lain sebagainya ya. Untuk edukasi keluarga, Bapak Ibu sekalian, kesehatan dan gejala ini untuk diperiksakan ke dokter. Namun untuk saat ini bisa jadi ketika ke klinik, ke puskesmas, lebih ke arah kayak telemedicine lewat WA, lewat SMS, lewat video call. Kemudian ada di beberapa klinik ya, nanti lewat video call, nanti obat disiapkan dan yang sehat yang mengambil obat tersebut. Jadi untuk yang terkonfirmasi tidak boleh kemana-mana ya. Kemudian melapor ke dokter jika ada gejala, itu tadi lewat media ya. Kemudian selalu memakai masker, termasuk anggota keluarga yang lain, Bapak Ibu sekalian, cuci tangan dan jangan sentuh wajah, jaga jarak minimal 1 meter dan selalu mensupport anggota keluarga yang sakit, menghibur ya. Saya sering mendapatkan dari medsos ya yang masuk ke kami. Kalau dulu saya kirim ke puskesmas, namun sekarang puskesmas juga sudah kewalahan. Akhirnya saya langsung telepon ke masyarakat tersebut ya. Kadang ada dari medsos dari Ibu Bupati melalui ajudannya dikirim ke saya. Saya langsung telepon, saya kenalkan, saya Dr. Yayu dari Dinas Kesehatan, apa yang dirasakan. Alhamdulillah ada support paling enggak ya, senang diperhatikan seperti itu ya. Jadi juga keluarga besar ASN sama-sama kita menguatkan, menghibur, memberi dukungan semaksimal mungkin ya Pak Sekban ya. Kemudian juga insya Allah dengan dukungan semangat kuat bisa melewati isolasi oleh pasien sendiri dan diingatkan ingat selalu menggunakan masker Bapak Ibu sekalian, karena ini ketika yang terkonfirmasi tidak menggunakan masker maka ibaratnya menghasilkan virus yang dikeluarkan ke udara. Udara di rumah sudah bercampur dengan udara yang dihirup oleh anggota keluarga yang lainnya ya. Selalu jaga jarak, menerapkan etika batuk saat keluar kamar dan ini ya selalu pakai masker intinya ya. 3 hal ini yang menjadi sumber penularan ya. Jadi masker biar tidak mengeluarkan virus, jaga jarak karena tadi penularannya adalah dengan close kontak, dan juga bagaimana ketika batuk harus benar-benar ditutup biar tidak menebarkan virus ke orang lain. Kamar terpisah, jangan sekamar dengan orang lain, alat-alat makan juga harus dipisahkan, kemudian berjemur ya. Tadi saya kira sudah saya sampaikan suhu pagi dan malam, cuci tangan, cuci pakaian ya harus dipisah dengan kantong sendiri ya. Dan saat ini anak-anak sedang study from home ya, atau work from home bagi yang sudah bekerja ya. Kemudian jika ada gejala Bapak Ibu sekalian, misalnya suhu di atas 38 derajat, kemudian yang sebelumnya nggak ada keluhan, sekarang ada keluhan, silahkan lapor ke petugas kesehatan, ataupun sebaiknya ada satgas di tingkat RT, RW, desa ya, sehingga kita bersama-sama, karena kalau semua dilimpahkan ke tenaga kesehatan sudah luar biasa teman-teman kami ya. Sehingga kami berharap sebagaimana instruksi Ibu Bupati ada satgas di kecamatan, desa, RT, RW ya yang bersama-sama untuk memantau masyarakat yang
yang terpapar ya, atau bisa jadi Pak Sikban di tiap-tiap OPD ada satgasnya yang bisa memantau anggota OPD yang terpapar sehingga bisa dilihat perkembangannya ya, berharap tidak terjadi perburukan ya. Kemudian untuk lingkungan kamar tadi sudah saya sampaikan, ventilasi, cahaya udara harus baik, membuka jendela kamar secara berkala dan membersihkan setiap hari ya, dibuat untuk bersih, juga jaga jarak ya lebih dari 1 meter. Anggota keluarga juga harus pakai masker, Bapak Ibu sekalian, selalu buka jendela. Ketika kontak erat harus diperiksa ya. Tadi kontak erat itu seperti apa? Semua yang kontak erat baik di kantor maupun di rumah harus dilakukan pemeriksaan antigen ya. Ketika antigen positif sudah dinyatakan konfirmasi, kalau antigen negatif maka harus karantina 5 hari, hari kelima dilakukan PCR. Jika PCR positif maka dinyatakan terkonfirmasi, kalau PCR negatif maka bukan COVID. Ini jaga sehat, raga sehat, jangan lupa jiwa juga harus sehat. Ya, jangan lupa kesehatan jiwa, banyak berdoa Bapak Ibu sekalian, diterima, bersyukur, sabar, ya, tetap jalin koneksi dengan komunitas beragama, dan ada istilah me time, baca buku, nulis jurnal, ekstra tidur untuk istirahat, dan hobi-hobi yang lain silahkan dikerjakan sesuai dengan hobi masing-masing. Ya, pokoknya buat happy Bapak Ibu sekalian, jangan sedih, harus happy, harus senang biar imunnya kuat, diterima, dan semangat lawan COVID yang kecil itu, insya Allah bisa melewati isolasi ini dengan sebaik-baiknya, menang untuk melawan COVID ya. Kemudian juga bicara dengan keluarga kerabat tentunya dengan daring, dan juga hindari paparan sosial media, apalagi yang hoax ya Bapak Ibu sekalian ya, lebih baik dihindari ya. Kemudian olahraga, rest, sehat, meningkatkan sistem imun, tidur yang cukup, dan nutrisi yang cukup, makan yang cukup, dan mestinya yang sehat ya. Ada istilah virus bermutasi untuk bertahan ya. Jadi virus bermutasi untuk bertahan, kita kapan ya? Tidak mengapa ada varian baru asal jangan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Ini mutasi yang bisa Anda lakukan. Nah, jadi mutasi kita ya. Jadi agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan sekitar, Bapak Ibu sekalian, di tempat kerja, di tempat tinggal kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, ya, untuk saling mengedukasi, ya, menjadi agen perubahan untuk lingkungan kita. Gunakan masker dengan benar jika terpaksa keluar rumah saat isoman, ya. Tutupi hidung dan mulut Bapak Ibu sekalian, jangan pakai masker tapi di dagu atau ada yang di kepala, ya, tetapi tetap di hidung dan mulut tertutup rapat, ya. Double masker atau kalau perlu pakai N95, sering mencuci tangan, ya, air sabun atau hand sanitizer, segera lakukan vaksinasi bagi yang belum, dan jangan percaya hoax ya. Ini masker double ya, ini penting sekali cara penggunaannya. Masker medisnya dipakai di dalam, kemudian masker kainnya di luar ya, jangan sampai terbalik ya. Jangan percaya dengan hoax. COVID-19 adalah nyata dan merupakan krisis global, seluruh dunia menceritakannya, namun tidak semua yang Anda dengar adalah benar. Banyak informasi yang salah beredar di media sosial, hoax dan disinformasi akan membahayakan banyak orang. Ya. Carilah informasi yang valid. Ya. Ya. Ini pesan yang bisa diambil Bapak Ibu sekalian, selalu laksanakan protokol kesehatan walaupun bersama keluarga di rumah saat menjalani isolasi mandiri. Berikan edukasi isolasi mandiri kepada keluarga,
laporkan gejala kepada tenaga kesehatan terdekat, juga bisa melalui Satgas setempat. Jika terdapat sesak nafas atau penurunan saturasi oksigen di bawah 93%, segera ke rumah sakit dan jangan konsumsi obat-obatan selain anjuran dokter. Ya. Baik, Bapak Sekretaris BKPSDM, Mbak Fani, ini yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan ke kami. Dari kami berharap mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi tetap semangat, insya Allah sukses menjalani isolasi mandiri sehingga bisa sehat kembali. Ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.